Shalom, shalom, selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Jumat tanggal 12 November tahun 2021. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Sepanjang malam Tuhan sudah memberkati tidur malam kita. Dan kalau Dia membangunkan kita hari ini, itu artinya Tuhan akan menyertai dan memberkati juga kita sepanjang hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 22 hari bersama kitab 1 Raja-Raja. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-18. Maka kita akan membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-46. Judul perenungan kita hari ini, Obadya. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Renungan hari ini kita akan membahas secara khusus tentang Obadya. Obadya artinya hamba Allah. Yang sangat menarik untuk diperhatikan adalah Obadya yang namanya berarti hamba Allah ini adalah pejabat negara. Dia merupakan kepala istana pemerintahan Raja Ahab yang terkenal korup. Namun demikian, Obadya adalah seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Tentu tak mudah bagi Obadya menjadi kepala istana pada masa pemerintahan Ahab. Jalan yang paling gampang adalah menurut kepada sang raja tanpa syarat. Namun itu bukanlah jalan yang dipilih oleh Obadya. Dia lebih takut kepada Allah ketimbang kepada manusia. Bahkan ia menyelamatkan 100 orang nabi dari pembunuhan atas perintah Isabel. Pastilah nyawanya yang menjadi taruhannya. Tak hanya itu, Obadya juga memelihara kehidupan para nabi itu dengan memasok sandang dan pangan bagi mereka. Sekiranya kita membuat sebuah hitungan saat ini, kalau untuk makan butuh 50.000 per hari, maka sebulannya sekitar 150 juta. Kita memang tidak mendapati apakah Ahab mengetahui sepak terjangnya. Namun, jikapun Ahab tidak tahu, pastilah Obadya cukup pandai menyembunyikannya. Namun jika Ahab tahu, kenyataannya bahwa Obadya tetap bekerja memperlihatkan bahwa Raja Ahab membutuhkan profesionalismenya dalam mengatur istana. Saudara, inilah pelajaran yang harus dipetik setiap orang yang bekerja sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta. Jalankanlah tugas dengan sebaik-baiknya. Namun jika atasan bertindak melawan hati nurani, taatilah Allah ketimbang siapapun juga. Dalam kisah ini juga kita mendapati bahwa Obadya juga seorang komunikator ulung. Dia berhasil mengajak sang nabi yang terkenal tanpa kompromi untuk bertemu dengan Ahab. Mungkin itu juga yang menyebabkan Ahab merasa sayang memecatnya, karena dia sungguh bisa berkomunikasi. Berkomunikasi dengan Ahab, berkomunikasi dengan Elia, apatah lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Pesan yang paling kuat dari perenungan kita hari ini, apakah saudara lebih taat kepada Tuhan atau kepada manusia? Meskipun itu adalah atasan kita sendiri, berdoalah kepada Tuhan agar kiranya dengan hikmat Tuhan, saudara terhindar daripada jebakan-jebakan yang membuat saudara harus memilih yang mana harus saudara taati. Dan jikapun memang harus memilih, pilihlah untuk lebih menaati Tuhan. Karena setiap orang menaati Tuhan, firman-Nya menjamin bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang siap untuk diberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini memberkati kita dan mengingatkan kita betapa pentingnya kita untuk mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka setiap persoalan bahkan musuh yang datang menyerang engkau akan lalu daripadamu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Doaku bagi saudara yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah. Bagi saudara yang memiliki pergumulan-pergumulan khusus, percayalah Tuhan tidak pernah tinggal diam sampai Dia harus meloloskan saudara dari persoalan itu. Karena bagi Dia, saudara adalah ciptaan yang paling mulia dan berharga di matanya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.